Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah akan mereaksikan tentang beberapa video yang lagi viral di belakangan ini nih ya. Kali ini kita reaksikan Ramadan Core, oke? Karena ini kita syutingnya habis sahur, jadi nggak ada gelas di depan sini ya. Nanti batal kalau ada gelas. Let's begin. Apakah kita masih butuh dibangunkan sahur lewat masjid gitu? Kalau sekarang harusnya tidak. Gitu ya? Ya, karena apa? Karena kan sudah dikeluarkan jadwal buka jam berapa, terus imsak jam berapa. Ya kita ngatur sendiri pakai alarm. Sekarang alarm kan mudah sekali dan murah harganya. Iya, murah. Di HP juga ada. Nah, HP ada alarmnya juga, bisa di setel. Dan sekarang hampir semua orang punya HP. Yeah. Jadi ya sudah, itu disiapin itu aja. Kalau enggak bisa beli HP, beli waker, jam waker zaman kuno itu. Yang bisa di setel itu. Nah, dulu ayah pakai itu. Yang bunyi kering, yang bunyi gitu ya. Gitu. Untuk membangunkan sahur. Jadi masjid enggak usah membangunkan gitu. Masjid itu khusus untuk dakwah. Nanti kalau begini, nanti dikira orang-orang non-muslim, oh kalau orang Islam tuh cara membangunkan sahurnya itu begini. Itu kan tidak bagus. Menurunkan citra dari Islam gitu kan. Tapi ini terlalu keras sih memang kalau ini sih, tak bilang sih. Ya macam-macam. Teriak-teriak ini kalau ini. Iya, tapi banyak juga orang-orang di masjid-masjid yang begitu. Melakukan hal-hal yang menurut ayah tidak senonoh gitu lah. Mungkin ada non-muslim atau apa yang kebangun misalnya atau apa gitu ya. Iya. Pertama mungkin ada yang kebangun. Kedua juga dia akan menilai, ini tradisi apa ini, begini ini orang Islam ini. Dikiranya dalam ajaran Islam cara membangunkan sahur adalah harus dengan keras dan harus dengan upaya yang luar biasa. Ya harus diperbaiki itu. Mungkin pelan-pelan aja gitu maksudnya ya. Ya kalau misalnya mau pakai kentongan misalnya keliling itu kan tidak apa-apa begitu. Karena bagaimanapun ya suaranya bambu kan enak didengar Mas Ian. Tapi kan kadang misalnya apalagi kalau punya anak-anak yang masih kecil misalnya kebangun karena ini misalnya kan pasti orang tuanya kan ini juga kan bingung juga kan maksudnya kan. Ya betul. Ya jadi itulah pokoknya asal itu jangan diinisiasi oleh masjid ya. Masjid itu selalu harus yang keluar itu yang adem-adem, yang bikin orang itu hatinya tergerak untuk datang untuk ngadem di masjid. Ngadem itu bukan ngadem dengan AC-nya tapi hatinya. Oh, bukan gitu tidur di masjid bukan ya? Bukan. Bagaimana caranya masjid itu menjadi magnet supaya orang-orang itu datang? Kita ngelihat situasi lingkungan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya suka dengan kelenengan, misalnya di Jawa kan ada namanya kelenengan kan, gamelan. Oh iya. Suka dengan gamelan. Dulu para wali itu dakwahnya di masjid dibikin ada gamelan. Oh gitu ya? Oh iya. Sama pakai wayang juga ya? Iya, kalau wayang tuh kan lain, wayangan lain ya. Lain. Kalau gamelan ini dianukan memang untuk mengundang orang datang. Oh oke. Jadi orang-orang datang ke masjid gitu loh. Silakan. Atau kalau lingkungan-lingkungan tertentu misalnya ada orang-orang karena di situ orang-orang banyak yang suka taklim, ya diadakan taklim yang banyak sehingga orang sering datang ke masjid dan seterusnya. Jadi kalau menurut ayah balik lagi ya, maksudnya ya sekarang udah ada alarm. Iya. Ya orang bisa pasang alarm sendiri. Bisa pasang alarm sendiri. Dan kalau tidak punya uang untuk beli HP misalnya, orang bisa beli jam waker itu murah harganya kan. Sekarang murah. 20.000 paling 25 nah, gitu, ya. Beli khusus untuk puasa gitu kan. Iya benar-benar. Nah ya, habis puasa rusak enggak apa-apa. Tapi yang penting selama puasa itu sudah ada yang bangunkan gitu lewat jam itu, enggak tergantung orang lain. Allahu Akbar. Enggak, belum pernah. Jadi kalau ayah pendapatnya ayah ya, kan pendapatnya ayah bisa aja berbeda dengan sebagian orang gitu kan. Hati senang pasti kalau taraweh imamnya cepat. Kalau ayah enggak suka. Tujuannya sholat tuh mau ngapain? Apa hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Juga sholat taraweh itu bukan kewajiban, hanya sekedar untuk pamer aja bahwa saya taraweh gitu mungkin. Atau gimana? Ayah ini pendapat pribadi ya, enggak tahu ayah. Ya kan? Tapi mungkin orang gitu punya pandangan sendiri terhadap sholat tarawih ini. Ayah enggak tahu sholat-sholat yang lain gitu juga enggak? Apa hanya khusus untuk tarawih? Dulu pernah ayah mengomentari itu, kemudian dikatakan bahwa oh ini karena di daerah situ itu orang-orangnya malas untuk melakukan tarawih, jadi
terawihnya dibikin cepat supaya orang semua mau terawih. Katanya begitu. Ada yang komentar. Ada yang komen lah maksudnya komen, gitu ya. Iya, komen. Nggak tahu. Tapi menurut ayah, sholat tarawih itu tidak wajib. Itu sunnah. Karena itu sunnah, maka kalau kita merasa layak untuk melakukan, punya cukup waktu, ya kita lakukan. Tapi jangan lupa di balik sholat itu apa? Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah orang sholat seperti itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Menurut ayah tidak mungkin. Karena tidak meresap. Ini menurut pendapat pribadi ya. Nggak mungkin menurut ayah gitu ya. Jadi kalau ayah misalnya suruh sholat begitu tidak mau. Langsung keluar dari masjid berarti? Iya tidak mau, iya pastilah. Bukan begitu dengar bahwa di situ sholatnya cepat, tidak mau ayah sholat di situ. Oh. Tapi mungkin ada orang lain yang merasa bahwa yang penting kan tumak ninah. Ya kan? Nah, tumak ninah itu kan ada yang mendefinisikan biqadri subhanallah, selama baca subhanallah. Jadi misalnya Allahu Akbar rukuk ya, subhanallah, sami Allah liman hamidah, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Sepanjang itu aja. Oh gitu? Segitu aja ada? Iya, minimal tapi ya. Oh, ada itu begitu? Memang ada pandangan seperti itu. Oh, baru tahu. Itu pandangannya cukup terkenal itu pandangan itu. Dan banyak ulama yang mengakui memang betul bahwa namanya tumak ninah itu artinya pelan-pelan ya, sholatnya pelan-pelan, berhenti sebentar itu. Itu ya kira-kira sepanjang orang membaca subhanallah. Tapi kalau ayah pikir di dalam sholat itu ada banyak sekali manfaatnya kan. Di antaranya manfaat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat Quran. Sungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau orang sholatnya cepat sekali itu, apa dia ada manfaatnya untuk mencegah itu? Tidak tahu ya. Kalau menurut saya tidak ada manfaat ke situ. Bukannya yang penting dibaca gitu? Ya jangan dibaca. Ya sebetulnya kan kalau orang misalnya hanya membaca tidak ngerti artinya boleh, tapi harus dibaca, ya kan? Dan ketika membaca panjang pendeknya itu sebaiknya sesuai dengan aturan membaca Quran. Tapi kalau orang misalnya tidak sanggup, ya boleh lebih cepat sedikit, tapi tidak artinya secepat itu gitu loh. Ya ini serba salah kita. Kita kalau mengatakan bahwa ini tidak tertib, tidak benar, orang yang melakukan itu protes. Ya kan? Wah ini ada dasarnya ini dari kiai ini, dari ini itu gitu. Tapi yang terang Nabi tidak pernah melakukan seperti itu gitu loh. Jadi jadinya kayak cuman ngebaca cepat aja kalau kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang meresap ke hati ya kan? Persis gitu. Menurut ayah ya, pandangan ayah begitu. Ya menurut ayah nih sekali lagi ya kan. Ya. Terus panjang pendeknya juga mungkin kayaknya pasti 100% tidak. Kebaca ya, sih. Enggak, itu cepat sekali itu kok. Baca bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar gitu kan. Nah, nggak boleh begitu? Ya enggak. Menurut ayah itu kembali ke tujuan kita sholat. Kalau lagi buru-buru misalnya? Lagi buru-buru cepat boleh, tapi tidak boleh terlalu cepat. Sehingga tidak meresap. Kita sholat itu jangan lupa, sholat itu kan kita berdiskusi dengan Allah. Ya kan? Ketika kita berdiskusi dengan manusia, kita bisa sampai lama-lama sambil minum kopi, seruput sedikit, cerita bisa panjang. Masa dengan Tuhan seperti itu gitu loh. Menurut ayah nih, pandangan ayah. Harusnya lebih lama gitu. Harus ya. Harusnya khusyuk dan khudur. Di samping gerakannya itu tidak tergesa-gesa seperti dikejar-kejar gitu. Dan dia hatinya tuh hadir. Kalau kayak gitu mungkin tidak bisa hadir hatinya. Kan ada orang yang kalau ngomong tuh cepet banget kan misalnya kan. Ada tuh orang yang begitu kan. Iya. Pas dia baca cepet juga gitu. Itu gimana? Ya cepet tapi tidak secepat itu. Itu kan kesannya seperti tidak terdengar apa-apa gitu. Padahal sholat itu kan yang paling baik adalah kita bisa mendengar suara kita. Bukan mendengar dalam artian amplitudenya bukan. Tapi mendengar dalam artian menyadari kita membaca ayat-ayat itu gitu loh. Kalau untuk imam itu kan? Ya untuk imam dan untuk kita makmum juga. Waktu kita misalnya sholat jadi makmum itu kita baca itu kan di dalam hati. Dalam bacanya. Hati ya. Nah ya, tapi pada waktu membaca dalam hati itu sebaiknya itu kita bisa merasakan kata-kata itu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi ada di dalam itu ada inilah. Ada getarannya gitu.
Udah 2025 ternyata masih ada razia restoran ya. Ini razianya ya dia menghancurkan restorannya itu tadi sih kalau dari videonya kan. Gimana menurut saya? Ya itu cara berpikir yang keliru menurut saya. Jadi kan gini sekarang, kalau semua warung tidak boleh buka, tutup ya. Kan ada orang-orang yang tidak berpuasa. Misalnya wanita yang sedang haid, menyusui, hamil, anak kecil, ya kan? Itu kan tidak berpuasa semua. Jadi kalau ada warung yang buka mungkin melayani itu. Kalau toh ada orang yang tidak berpuasa yang masuk ke situ kemudian makan di dalam sementara dia orang sehat, dewasa, ya itu kan urusan dia kepada Allah. Tapi kan ini wilayah saya nggak mau wilayah saya jadi kena sial nanti karena ada yang tidak berpuasa misalnya gitu. Itu keliru. Kan ayah pernah menjelaskan juga bahwa kita tuh di hadapan Allah tuh sendiri-sendiri tanggung jawab. Nah kalau misalnya kecuali orang melakukan maksiat-maksiat yang jelas melanggar, orang tidak berpuasa, ada juga musafir misalnya. Musafir kan tidak puasa. Mungkin ada orang misalnya dari daerah Jawa misalnya datang ke Jakarta misalnya ini. Terus dia siang mau makan karena dia tidak puasa ya dia makan di warung di situ. Ya tidak apa-apa biar aja. Dan kan nggak semua orang Islam juga kan maksudnya. Iya, jadi kita itu konsentrasi kepada diri kita sendiri aja lah. Tidak usah terlalu banyak ngeliati kesalahan orang. Itu menurut ayah itu cara berpikir yang keliru dan itu sudah tidak boleh lagi dilakukan hal-hal seperti itu. Kalau dulu-dulu memang kita pernah keliru ya sudahlah. Mulai sekarang itu sudah tidak usah lagi pakai itu gitu. Biarin aja orang masing-masing silahkan. Jadi sekali lagi kita sangka baik aja kepada orang-orang yang makan di dalam itu. Mungkin dia sakit. Ya kan, atau perempuan yang sedang memang tidak waktunya dia berpuasa karena dia menyusui atau dia hamil atau dia sedang haid, anak kecil, atau dia mau membelikan makanan untuk anaknya karena dia tidak masak puasa nanti masaknya sore aja. Nah makan siang beli lauk untuk makan anaknya misalnya. Tapi itu kan ngelakuin penggeledahannya itu kan pakai ngomong apa tadi baca-baca surat atau sholawat atau apa itu? Sholawat. Sambil baca-baca sholawat kan tadi kan? Iya. Sambil mecah-mecahin kaca gitu. Berarti atas nama Tuhan dia melakukan itu. Ya terserah dia mau atas nama siapapun juga tidak boleh. Enggak ya Tuhan nggak mau seperti itu gitu? Ya pasti. Pasti tidak mau. Tidak setuju lah dengan hal-hal seperti itu. Jadi menurut ayah justru warung-warung yang buka siang bulan puasa itu ada manfaatnya, terutama untuk orang-orang yang tidak berpuasa, apalagi tidak berpuasanya karena halangan. Atau dia misalnya non Muslim, ya kan? Dia tidak puasa kan boleh aja orang dia non Muslim kok. Misalnya itu. Jadi pokoknya intinya ya sendiri-sendiri aja. Iya. Maksudnya ya soal puasa tuh ya antara hubungan manusia ke Tuhan aja gitu ya. Iya. Berarti nggak usah diingetin? Ya kecuali kalau demonstratif. Maksudnya? Ya jadi melakukannya itu secara demonstratif sehingga dilihat oleh orang banyak dan sengaja dia mengejek orang-orang yang berpuasa. Nah itu boleh dilawan. Tapi kalau tidak, kalau hanya wajar biasa-biasa aja ya enggak apa-apa. Boleh aja. Tapi kalau misalnya tujuannya saya untuk mengingatkan misalnya gitu. Karena kalau orang yang demo ini yang apa geledah-geledah ya. Untuk mengingatkan saya. Tidak ada mengingatkan itu cukup dengan cara yang baik. Di dalam Quran kan sudah dikasih contoh bagaimana orang mengingatkan orang lain. Bahkan yang paling populer adalah ketika Nabi Musa akan mengingatkan Fir'aun. Yang sudah perilakunya sudah merasa dirinya Tuhan Fir'aun itu kan. Waktu Nabi Musa mau datang menemui Fir'aun untuk mengingatkan bahwa kamu tidak boleh berperilaku seperti itu misalnya. Itu sama Tuhan dipesani. Allah SWT berpesan, sampaikanlah dengan kalimat yang lembut, gitu lah. Dan itulah ajaran Islam seperti itu. Kalau yang kasar-kasar itu jelas tidak benar itu. Islam nggak mengajarkan itu maksudnya? Tidak mengajarkan seperti itu. Jadi anak-anak ini lagi bangunin orang sahur gitu, ngider-ngider bawa speaker, tapi banguninnya pakai lagu. Ya kan? Gimana menurut saya? Ya kalau itu tradisi di daerah itu berjalan seperti itu ya enggak apa-apa. Semua orang sudah menerima gitu kan. Harusnya enggak ada sih tradisi belum tentu. Pakai lagu musik gini. Ini musiknya kan baru ini. Kalau di Ambon itu ada di kampung apa ya lupa itu. Itu kalau sahur itu heboh sekali. Tapi semua warganya keluar senang menikmati gitu loh. Ya memang tradisinya begitu ya sudah. Walaupun ngeplay lagu gitu. Iya, dia nyanyi-nyanyi orang-orang itu sambil nari-nari. DJ misalnya cedem gitu. Enggak boleh lah. Enggak, itu enggak ada gitu. Lah, itu ini kan agak-agak DJ dikit lah ini, hip hop ini genrenya. Ya.
Artinya gini, sepanjang itu menjadi tradisi di daerah itu ya silakan, enggak apa-apa. Artinya tradisi itu berarti sudah disepakati oleh penduduk situ, itu lazim. Oh iya Gitu iya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah. Walaupun nggak ada satupun kata sahur sih di lagu ini sih nggak ada. Iya, cuma dia menggugah orang aja supaya orang bangun gitu kan, supaya enggak ngantuk. Oh iya, biar semangat gitu ya. Iya. Selama di lingkungan itu setuju nggak apa-apa. Nggak apa-apa, artinya di lingkungan itu sudah menjadi tradisi ya, masyarakat sudah paham bahwa membangunkan sahur dengan nyanyi-nyanyi itu wajar, ya kan ya silakan. Tapi kan pasti ada yang terganggu pasti itu. Mungkin masyarakat setuju gitu kan. Ya kalau cuma 1-2 orang yang merasa terganggu ya, ya itu kan sama aja, apa saja itu pasti tidak semua orang 100% setuju. Apa aja yang dilakukan oleh masyarakat, sekelompok orang di masyarakat itu meskipun sudah disepakati oleh ribuan orang, mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju. Gak apa-apa ya, orang nggak setuju biarin aja lah. Rasain ya kalau nih. itu sudah menjadi tradisi di situ ya memang begitu. Gimana lagi? Tapi kalau misalnya itu hanya inisiatif sekelompok orang, tidak boleh. Itu kan pasti RT-nya, RW-nya tahu itu. Ya mungkin tahu sih. Nah iya. Tapi nggak tahu sih. Maksudnya orang-orang yang di dalam rumahnya itu pada setuju apa nggak tahu sih kalau itu. Enggak, kalau sudah jadi kebiasaan kan pasti orang setuju. Walaupun sebenarnya ada peraturan desibel itu kan ada sebenarnya. Kayak ayah kan? Misalnya dulu di kampung ya ada juga orang-orang bangunin sahur dengan bawa alat-alat macam-macam dipukulin gitu kan. Ya kalau memang sudah lazim, orang-orang malah kadang-kadang keluar dari rumah nonton. Oh gitu ya. Walaupun lagunya DJ itu tadi. Sebenarnya bukan DJ sih, lagu hip hop tadi. Iya. Lagu-lagu barat nggak apa-apa tuh ya. Lagu barat kan tidak selalu jelek. Nggak, ini lagu Indonesia sebenarnya, tapi genrenya ke barat-baratan lah gitu. Iya. Terus liriknya agak seksual sedikit emang nih lagunya. Oh, saya nggak tahu. Kalau begitu enggak boleh. Ya lagunya diganti. Gitu ya. Berarti kalau ngeplay lagu masih oke lah gitu ya. Tapi kalau lagunya yang begini kan gimana kan maksudnya kan? Iya. Diganti lagunya gitu ya. Harus diganti. Oh mau foto di belakang, di depannya kereta. Iya. Dia mau foto latar belakangnya kereta gitu. Iya, jadi sekarang lagi tren itu bikin video sih sebenarnya sih. Ya kan, bikin video, terus belakangnya tuh ada kereta lewat gitu, terus gaya-gaya orangnya gitu kan. Cuman ini bedanya nih, kalau orang biasanya bikin video begini di stasiun ya kan, di dalam stasiun, kok ini di jalan raya. Iya. Meskipun tidak mengganggu orang secara langsung, tapi kan itu bukan pemandangan yang bagus ya. Risih, maksudnya bikin risih gitu ya? Iya. Ya itulah masyarakat kita. Gitu ya? Banyak yang mesti diperbaiki gitu loh. Kadang tren juga suka aneh-aneh juga sih soalnya ya. Iya, kadang-kadang gitu tren gitu itu kan cuma sebentar aja. Iya. Tahun ini puasa ada tren ini, nanti tahun depan baru ganti lagi lain trennya. Bahkan tiap seminggu sekali ganti kayaknya tren kalau sekarang, sebulan sekali gitu kan. Gimana pendapat ayah tapi soal itu? Ya itu kan pertama gini kan, perempuan enggak boleh menari-nari kan. Oh gitu ya? Iya, di depan orang banyak menari-nari. Itu orang-orang di motor pada ngeliatin. Nah ya, enggak boleh. Itu ke satu ya kan. Kemudian yang kedua, kalau dia lakukan seperti itu di tengah jalan gitu, ya tetap itu meskipun kan jalannya belum dipakai, orang lagi berhenti, tetap melanggar, tidak boleh. Kalau mau bikin konten itu mesti mikir dulu gitu loh. Kira-kira yang dia kerjakan ini ada manfaatnya untuk masyarakat enggak gitu. Kalau hanya untuk tujuannya supaya terkenal aja, itu kan tidak boleh itu begitu. Kenapa emang? Ya tidak boleh, kan itu istilahnya seperti orang narsis kan. Supaya orang perhatian sama dia, melihat, tidak boleh. Apalagi ini perempuan, kan perempuan tidak boleh menarik perhatian. Masa nggak boleh mulai duluan tapi nggak boleh menarik perhatian juga? Iya, tidak boleh menarik perhatian seperti itu ya. Seperti yang seperti ini. Ya. Oh iya. Seperti contohnya kan sudah dinasihatkan oleh Nabi, tidak boleh pakai parfum yang terlalu keras. Oh oke. Misalnya itu loh. Iya. Nah ini kan juga termasuk menarik perhatian orang. Tapi kan bisa jadi pekerjaan untuk dia nanti dapat endorse misalnya. Ya, apa misalnya kan? Pekerjaan lain masih banyak yang bisa dikerjakan kalau mau. Kalau mau berpikir masih banyak. Mengajak anak sholat
kan anak at a certain point pasti harus dibawa ke masjid dong ya kan, biar dia bisa ngeliat-liat dulu belajar sholat. Tapi kalau kitanya sholat, yang ngeliatin siapa? Ya kan? Nanti manjat-manjat kayak gini. Iya. Iya betul, enggak boleh. Jadi anak yang dibawa ke masjid itu harus yang sudah tahu bahwa dia di masjid beda dengan di rumah. Kalau di rumah dia lari-lari bebas, di masjid enggak boleh lari-lari karena mengganggu orang lain. Ayah pernah kacamatanya kan tak lepas kalau sholat, diinjak sama anak-anak. Oh gitu? Iya. Sampai rusak? Ya untungnya cuma sepintas saja, enggak 100% gitu oh iya, kayak injak dikit doang. Jadi itu orang tuanya gimana gitu loh. Jadi kita kan tengah-tengah sholat juga enggak bisa. Jadi akhirnya apa? Ketika ayah melihat seperti itu, lain kali ayah sholat di situ tak kantongi kacamatanya, masukkan di kantong. Dan itu enggak nyaman sekali sholat tuh kan, kacamata di sini kan khawatir juga takut kalau jatuh maksudnya. Jatuh atau putus atau gimana gitu kan. Tapi ada orang tua yang begitu. Oh biar aja anak-anak itu kan memang waktunya dia bermain. Ya enggak bisa. Ya kan itu tempatnya orang ibadah kok. Kalau dia bawa anak, dia harus tanggung jawab. Anaknya dipegang atau apa, atau anaknya sudah bisa dilepas. Kalau belum bisa dilepas, enggak boleh. Tapi kan anak ini harus mengenal masjid gitu kan, sebelum dia nantinya sholat gitu kan. Iya. Saya mau mengenalkan anak ke masjid aja nih, makanya bawa ke sini misalnya gitu kan. Ya, mengenal anak ke masjid itu enggak berarti terus mulai dari lahir bayi. Kenapa enggak dari bayi dibawa ke masjid? Lah ya kan susah sholatnya soalnya kalau gini. Lah kan ada aturannya kan, ada aturannya. Jangan sampai mengganggu jamaah lain. Jadi berarti sampai anaknya punya kesadaran jangan dibawa ke masjid maksudnya? Iya, jangan dibawa ke masjid sampai anak itu bisa diatur. Lah kalau orang tuanya mau cepet, ya dia didik anak itu dari mulai kecil, ya masih belum sekolah itu sudah diajari. Kalau misalnya belum bisa diatur, jangan dibawa ke masjid maksudnya gitu? Dibawa ke masjid. Kalau misalnya bisa diatur nih, tapi pas sholat tiba-tiba jadi nggak bisa diatur kan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan? Gimana? Ya itu kan berarti anak itu memang belum bisa diatur. Oh gitu ya? Belum punya kesadaran, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Wah itu harus umur berapa itu kalau bisa membedakan baik dan buruk? Itu ya kira-kira umur 7 tahun itu. Ayah kira-kira umur 7 tahunan dibawa ke masjid. Ya kan? Tapi di rumah dididik dulu sama orang tua. Dikasih tahu kalau ada orang sholat tidak boleh kamu lewat di depannya. Misalnya gitu-gitu kan. Terus harus duduk tertib, tidak boleh membuat-buat suara. Itu diajari dulu di rumah, terus diajak sholat jamaah di rumah. Setelah sholat jamaah di rumah, orang tuanya juga ngasih nasihat. Kamu kalau sholat jangan, kan anak-anak kan kadang-kadang juga waktu sujud dia ngeliatin orang tuanya, misalnya gitu kan. Nah, ya kita akhirnya orang tua tidak khusyuk kan sholat sama anak kecil. Tapi kan tujuannya untuk mendidik. Di samping dikasih nasihat, dikasih contoh, begini loh caranya sholat gitu. Terus habis itu kalau dia melakukan perbuatan yang berlebihan, ya ditegur, dikasih tahu tidak boleh kamu kalau sholat begitu gitu. Oh jadi ya harus dididik dulu di rumah. Iya. Sampai kira-kira dia paham, baru dibawa gitu. Iya. Dan itu tidak perlu nunggu sampai gede, enggak kok. Ya 7 tahunan lah. Ayah sekitar 7 tahunan baru dibawa ke masjid. Dan ketika ke masjid juga udah disiapin sarungnya baru, ya kan. Dibikinkan baju putih, bikin kopiah gitu loh. Jadi anak itu juga merasa bahwa ini adalah langkah yang istimewa gitu loh. Bukan seperti bermain-main di lapangan bola. Itu kan dia manjat-manjat gitu kan, kalau orang lagi sholat ngelihat gitu kan terganggu konsentrasinya. Kan di belakang anaknya tuh jatuh atau apa gitu kan. Kok orang tuanya nggak terganggu konsentrasinya? Ya itu orang tuanya karena itu mungkin dia merasa nanti kalau jatuh luka itu dapat pahala dari Allah. Mungkin gitu, mungkin. Karena orang-orang ini kadang-kadang punya pandangan yang menurut ayah tidak rasional dan tidak punya dasar gitu loh. Oh, jadi pengen buru-buru ya biar anaknya belajar dulu di masjid apa segala macam, itu jangan berarti ya? Jangan, enggak bisa. Dia harus belajar dulu di rumah. Adabnya dulu baru dibentuk. Nanti ganggu orang lain soalnya gitu. Iya, karena anak kecil itu kan belum wajib untuk sholat. Jadi nggak usah buru-buru gitu ya? Iya. Oh, keluar dari mobil nih. Ayah pernah lihat ini. Padahal ada tulisannya dilarang keluar dari mobil.
Kan itu untuk keselamatan dia sendiri sebetulnya kan. Jadi ini ceritanya videonya ini tuh lagi di Taman Safari ya kan. Iya. Taman Safari kan biasa kan masuk ya di dalam mobil orang. Iya. Nggak keluar ya kan. Nah. Tapi ini tiba-tiba keluar. Padahal di situ ya ada hewan-hewan buas juga sebenarnya di situ gitu. Nah, itu kalau dia ada apa-apa misalnya ditubruk, digigit sama hewan itu yang mau disalahkan sama dia nanti Taman Safarinya. Pasti sih itu kayaknya. Orang-orang kita suka gitu memang. Dia melakukan kesalahan, tapi bukannya dia menyadari bahwa yang dilakukan itu ada salah, tapi dia malah menuduh orang lain, melempar kesalahan itu kepada orang lain. Nyari kambing hitam lah gitu maksudnya. Ya, jadi ya orang harus tahu menjaga diri sendiri aja tidak bisa, bagaimana mau menjaga orang lain gitu loh. Dan yang pasti ini dia bawa anak juga kan maksudnya. Nah, keluarga. Jadi orang tuanya keluar. Kalau anaknya doang yang keluar masih mending lah. Iya, orang tuanya ikut keluar. Yang bikin anak makin semangat kan karena ibunya ikut jalan-jalan di situ. Ya enggak tahu, mungkin dia pawang, keluarga pawang atau gimana enggak tahu ya. Tapi itu pun tetap nggak boleh keluar di situ, kan ada peraturannya tetap. Iya, ada peraturan kan? Jelas tertulis hurufnya besar-besar. Jadi mestinya memang orang itu harus bisa mengendalikan dirinya. Mungkin penasaran ya, kan? Ya, mungkin dia nonton di TV yang apa namanya Jurassic Park. Bukan. Yang apa namanya orang-orang binatang-binatang itu loh, orang yang melihara melihara singa gitu-gitu. Dan sebagainya. Oh, iya. Di Arab itu tuh biasanya. Orang itu kan sudah terlatih, sudah tahu bagaimana caranya gitu. Mungkin pengen ngerasain bosen ngelus kucing terus kan pengen ngelus harimau. Jadi ya itu harus dipikir-pikir lagi ya kalau misalnya mau bertindak seperti itu ya. Jadi itu memang akhirnya melelahkan buat orang-orang yang bertugas di situ kan. Oh iya pasti Ada sih. aja orang-orang yang melanggar dan tidak merasa bersalah. Dan merasa berhak. Ya kan, saya kan sudah bayar gitu kan. Nah ya. Walaupun orang ini belum tentu begitu ya. Ya, tapi maksudnya banyak orang yang begitu gitu maksudnya gitu ya. Kalau lihat gitu seperti kesannya dia apa namanya tidak menyadari pentingnya menjaga keselamatan dia di daerah itu. Jadi ya mungkin kalau mau masuk, kalau perlu dikasih tahu. Nanti jangan keluar dari mobil karena ini banyak binatang-binatang buas, dikasih tahu. Sebelum masuk dikasih tahu gitu dulu ya. Kita lihat orangnya, kira-kira orangnya modelnya namanya kurang terdidik gitu kan. Ya dikasih tahu. Kurang tertib gitu ya. Atau mungkin kan sebenarnya banyak tulisannya itu mungkin nggak kebaca kali mungkin namanya. Nah itu makanya mungkin juga pakai speaker aja diumumkan. Hati-hati jangan keluar dari mobil karena banyak binatang-binatang buas ini itu gitu loh. Ya orang kita kan kadang-kadang begitu, mesti double-double. Oh iya, nggak bisa cuma tulisan doang ya. Kadang harus kasih tahu juga. Ya, sampai birokrasi pun juga double-double kan. Sudah bisa pakai aplikasi, masih mesti membawa bukti pendaftar ke tempatnya. Misalnya kan gini, ada nih ya. Rumah sakit sudah menerapkan pendaftarannya dengan aplikasi. Ketika dia datang untuk berobat, ditanya lagi mana buktinya. Jadi kan dia sudah aplikasinya itu kan sudah terkonek sama rumah sakit, pelayanan rumah sakit itu kan misalnya itu. Atau yang paling simpel ya ini apa suruh fotokopi mulu gitu kan. Ya itu. Sekarang kan udah enggak musim sekarang. Semuanya harus difotokopi. Kamu mengurus perpanjangan STNK. Ya kan? Itu kan di Samsat kan sudah ada data kita. Jadi tinggal orang mestinya datang ke satu tempat, satu loket, enggak usah banyak loket. Satu loket diverifikasi, oh betul dia ini bayar miliknya, terus begitu dilihat, oh ya Pak 250.000 misalnya. Terus langsung orang membayar, dan membayarnya juga bisa pakai kartu debit atau dengan QRIS dan sebagainya gitu. Udah, silakan kasih kertas tanda terima, pulang nanti dikirim misalnya gitu kan. Jadi orang tidak nunggu bertumpuk-tumpuk. Kalau kadang-kadang orang di birokrasi ini kadang-kadang senang kalau lihat orang berduyun-duyun datang seperti hadir pengantin aja kan. Nah, padahal orang di situ sebel. Iya. Itu salah satu contoh lah ya.
Misalnya itu atau kenapa ya maksudnya nggak bisa bikin sistem yang supaya cepat gitu? Ya. Kadang-kadang gini loh ya, maksudnya dari loket 1 nanti ke belakang, nanti ke loket 2 di dalam lagi. Terus habis itu kembali lagi ke tempat itu lagi. Ya kan lah ya. Ayah pernah ngurus begitu juga itu. Itu kan sebenarnya bisa diperbaiki itu SOP sebenarnya kan. Bisa dengan computerize itu orang 1 langkah aja sudah cukup selesai gitu loh. Tapi enggak tahu mungkin gimana ya. Pejabatnya mungkin kurang perhatian dengan hal-hal begitu kan, atau merasa bahwa namanya orang mengurus ya memang harus begitu gitu mungkin. Karena orang kita kadang-kadang suka aneh cara berpikirnya. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan makin baik lah. Ya mudah-mudahan. Sekarang ini sudah tidak musimnya lagi begitu-begitu. Fotokopi itu. Iya, paperless sudah sekarang itu. Tidak ramah lingkungan. Iya. Bayar lagi jadinya. Ya udah, terima kasih banyak udah nonton. Bye.